140 tahun, seorang pria terjebak ke dunia murim. Ia hanya dibekali buku martial art dan sistem. Saat mencapai Supreme Sword Emperor, ia dikembalikan ke bumi dengan keadaan bumi yang sudah berubah. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Cha Xinyon bertemu dengan Skyward melalui Dewa Naga. Di sana, Skyward menceritakan tentang Dewi yang berkhianat pada manusia. Di sisi lain, para Demon Lord berkumpul untuk membahas cara menghabisi Xinyeon. Cha Xinyon dan yang lainnya tiba di depan Demon King ke-9, Kastil Silen. Xinyeon berkata, "Kita harus bergerak cepat." Pasukannya langsung menyerbu kastil. Pertarungan tak terelakkan. Kalpadin memimpin pasukan Demon terus menyerang. Sapu habis mereka dan jangan lengah. Xinyeon dan yang lainnya dengan cepat langsung menuju ruangan Demon Lord. Silen heran, "Mustahil kau bisa ke sini. Kami baru memperkuat pertahanan kami." Xinyeon langsung melesat maju. "Jangan buang-buang nafasmu untuk berkata seperti itu." Xinyeon memberi satu tebasan yang membuat Demon Silen tergeletak. "Jika kau tak ingin kehilangan anggota tubuh lagi, maka beritahu aku apa yang direncanakan oleh Naznel." Silen berkata, "Apa kau benar-benar berpikir aku akan memberitahu cacing sepertimu? Kau pasti sudah tahu besok pagi semua Demon Lord dari Dreadfield akan dikerahkan untuk melawanmu. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kau tidak punya kesempatan menang melawan semua Demon Lord dan pasukannya." Silen kemudian melihat altar. Ia mulai memprovokasinya. "Ah, kadal rupanya. Kulihat sekarang kau merangkak balas dendam karena punya dukungan manusia. Harusnya kami menyapu bersih semua kadal dahulu. Aku tidak pernah suka pada kesombongan dari rasmu bahkan setelah diabaikan oleh dewamu. Kelihatannya menghancurkan sebagian besar rasmu belum cukup." Altair gemetaran kesal. Melihat itu, Xinyeon berkata pada Altair, "Sekarang kesempatan untuk menyelesaikannya." Altair lalu menyiapkan serangan. Ia langsung menghabisi Demon Silen. Setelah menghabisi Silen, Alex bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kebanyakan dari pasukan kita ada di sini. Kita hanya menyisakan beberapa di belakang." Kalpadin tertawa, "Kalau aku akan memimpin pasukan ke Kastil Rodiak." Xinyeon bilang, "Tidak perlu melakukan itu. Besok pagi Demon Lord lainnya harus sadar kalau salah satu dari mereka menghilang. Ada kemungkinan mereka semua akan datang ke sini juga." Kalpadin bertanya, "Lalu apa rencanamu, Master?" Xinyeon berkata, "Hei Altair, ada tempat yang harus kita berdua datangi menggunakan spatial teleportation." Keduanya langsung menghilang dengan itu. Alex dan yang lainnya heran, "Bagaimana dengan kita? Master, kenapa Anda hanya membawa dia?" Di sisi lain, para Demon Lord kini tiba di depan retakan dimensi dekat Kastil Vilite. Di sana harusnya ada celah. Jerry-kun, kau berjaga di belakang. Tapi kemudian Xinyeon dan Altair langsung menghadang mereka. Xinyeon bilang, "Apa kalian pikir aku seceroboh itu memberitahu bumi pada si brengsek Jerry itu?" Malpin dan Bardos langsung mengeluarkan tekanan di meniknya. "Hanya ada dua dari mereka. Mari kita habisi saja." Di sisi lain, pasukan Demon Naznel mulai bergerak. Artia heran, "Di mana Silen? Kenapa dia tidak datang? Jangan bilang dia kabur, tapi dia bukan orang yang akan menyerah kepada sesuatu seperti ini." Duraus menjawab, "Mungkin terjadi masalah atau informasinya bocor dan manusia membuat pergerakan lebih dulu. Bahkan saudaraku mencoba dicuci otaknya dan mencoba memberikan informasi." Naznel berkata, "Aku tidak akan kalah hanya karena tidak ada Silen. Mari kita tetap pada rencana awal dan maju." Duraus bilang, "Tunggu, bagaimana jika Silen sudah dikalahkan? Bagaimana jika kita ganti jalur saja? Kita bisa pergi ke Kastil Silen ketimbang Kastil Rodiak. Kedua kastil itu jaraknya tidak terlalu jauh, bukan?" Naznel dalam hatinya berpikir, Duraus si ular licik ini, dia selalu mencoba manipulasi sesuai dengan keinginannya. Naznel berkata, "Aku menolaknya. Kita harus tetap pada rencana dan pergi ke Kastil Rodiak." Duraus hanya tersenyum. "Baiklah kalau begitu, lagi pula kami harus mengikuti perintah dari Demon Lord pertama."
Di sisi lain, di dekat celah dimensi, Sineon berhasil mengalahkan Badros. Melvin di sana ketakutan, bahkan dua Demon Lord tidak bisa menghentikannya. Di sana Sineon terus menyiksanya. Altair berubah ke bentuk naga, dan saat bertarung, Jerry Kun maju menuju celah dimensi. Altair menyadari itu. Cas Sineon masih ada satu lagi. Sineon langsung mengejarnya. Sialan, kukira kita sudah dapat semuanya. Altair langsung menyemburkan serangan. Tapi di sana, Jerry Kun berhasil melewati celah tersebut. Sineon kesal melihat dari energi yang dia keluarkan. Sepertinya dia adalah Dragon Blood palsu yang sebelumnya. Apa kita harus menyeberangi celah itu untuk mengejarnya? Tapi kita tidak tahu bagaimana para demon akan bereaksi. Kita tidak bisa mengambil resiko. Altair kembali ke bentuk manusia. Ia menjawab, "Jangan terlalu khawatir. Mereka yang di luar tidak akan kalah dengan begitu mudah. Lagi pula mereka adalah orang yang bertahan dari metode pelatihanmu yang kejam, bukan?" Sineon masih ragu. Harusnya ini menenangkan. Kurasa itu akan baik-baik saja. Sekarang aku penasaran di mana sisa Demon Lord lainnya akan muncul. Altair menjawab, hanya ada satu rute yang bisa mereka ambil. Entah mereka mengarah ke Kastil Silen atau Kastil Rodiak, mereka harus melewati pegunungan Lastra. Mendengar itu, Sineon langsung bergerak. Bagus, mari kita tunggu mereka di sana. Sementara itu, Jerry Kun yang melewati celah kemudian tiba di bumi. Aku tidak percaya betapa mudahnya Badros dan Melvin dikalahkan. Dan di atas itu semua mereka berani merusak topengku. Aku akan menghancurkan para dragon terlebih dahulu. Dengan begitu aku bisa tahu di mana letak dari tubuh utama Cas Sineon. Sementara itu di laboratorium San Francisco, manusia dan Dragon Blood sedang menjaga wilayah. Mereka saling berkomunikasi. Wilayah B aman, bagaimana di wilayah A? Wilayah A tak merespon. Dan kemudian sebuah serangan langsung mengalahkan Dragon Blood. Jerry Kun memanggil sumo neraka dan bilang, "Jadi ini tempat yang mereka coba lindungi. Sekarang aku hanya perlu menghancurkan seluruh tempat ini. Demon King Domain." Area di sekitar diselimuti demonic energy. Sementara itu Sineon dan Altair tiba di pegunungan Lastra. Tak lama mereka melihat segerombolan pasukan demon berdatangan. Altair langsung berubah ke bentuk naga. Duraus bilang pada Naznel, itu mereka. Melihat dari sikapnya, mereka tampak cukup percaya diri. Kenapa kita tidak uji saja dia, Naznel? Naznel menjawab, sesuai keinginanmu saja. Duraus berkata, baiklah, kalau begitu pasukan pertama serang mereka berdua. Pasukan pertama langsung bergerak. Sineon bilang, yang di belakang itu pasti Komandan Naznel. Sineon mengaktifkan skillnya, Spirit Word. Sineon berkata, tunduklah, aku tidak punya urusan dengan kalian. Jika kalian tidak ingin mati berhenti di sana. Semua demon langsung ketakutan. Astaga, tekanan ini serupa dengan Demon Lord. Dia bukan manusia biasa. Seorang demon teriak, abaikan dia dan serang. Sineon langsung mengeluarkan pedang energi. Satu tebasan yang membuat para demon langsung terbakar. Mereka tumbang sekaligus. Sineon bilang, kenapa tidak berhenti saja mengerahkan bawahan kalian dan seranglah aku. Semua demon Lord terdiam. Sineon kesal, kalau begitu aku yang akan maju. Demon Teranil mengambil ancang-ancang. Dasar sombong, akan kuhadapi kau sendirian. Teranil menahan pedang energi Sineon. Altair lalu terbang. Kalau begitu aku akan memanggil bala bantuan. Tapi kemudian Artia menghadang dengan tombak kampaknya. Kukira kau sudah mati. Kau pikir mau kabur kemana? Ayo mainlah denganku. Mereka mulai bertarung. Sementara itu di Kastil Silen, Alex melihat gemuruh di Gunung Lastra. Fakta bahwa tidak ada aktivitas apapun di sini artinya para musuh sedang mengarah ke tempat Sineon dan Altair berada. Hei Kalpadin, kenapa para bajingan itu belum datang? Haruskah kita pergi ke sana? Kalpadin heran, bukankah mereka belum ke sini? Tunggu saja. Alex dalam hatinya bilang,
Aku yakin kakak akan baik-baik saja bukan? Tapi firasatku mengatakan kami harus cepat membantu mereka. Di dalam pertarungan Artia terus menyerang dengan tombaknya. Aku harap kau tidak lebih lemah hanya karena sedikit beristirahat. Altair dengan lingkaran sihirnya berhasil menahan serangan. Artia langsung menyiapkan serangan. Mari kita lihat apa kau bisa menahan yang satu ini juga. Ia memberikan serangan tombak energi bertubi-tubi. Altair lagi-lagi bisa menghindari semua itu. Artia bilang, bidikanku meleset, tapi kali ini aku akan melakukannya dengan benar. Tapi Altair langsung memberikan semburan naga. Artia tak sempat menghindar dan terkena serangan tersebut. Sialan, bagaimana dia bisa merapalkan mantra sulit hanya dalam waktu sesingkat itu. Tetap saja, tidak peduli apapun yang kau lakukan, kau hanyalah kadal murahan. Artia mengeluarkan tekanan energinya. Dark Deed, Demonic Domain. Dengan skill itu mayat-mayat demon di sekitar bangkit dan bisa dikendalikan Artia. Ia bilang mereka tidak akan mati sampai seluruh tubuh mereka dihancurkan. Aku penasaran bagaimana caramu melawan mereka. Sementara itu Teranil tak bisa mengenai Sineon. Sialan, kenapa aku tidak bisa mendaratkan serangan? Sineon hanya tertawa, mungkin kau saja yang terlalu lambat. Naznel yang melihat itu bilang, Teranil bukan lawannya. Ia mengeluarkan auranya dan berkata, kalau begitu aku yang akan menghadapinya sendiri. Duraus selalu menghentikannya. Tunggu dulu Naznel, sebagai panglima tertinggi kau harus mempertahankan harga dirimu. Kau adalah garis pertahanan terakhir, jadi aku yang akan pergi. Naznel menjawab, benar, harga diri. Tapi jika ada hal bodoh yang terjadi, aku akan langsung ikut campur. Duraus langsung bergerak. Baiklah, diam saja di sana dan saksikanlah. Bantu hanya jika aku berada dalam bahaya. Duraus selalu maju. Dalam hatinya ia bilang, ini adalah kesempatan yang langka bagiku untuk bertambah kuat. Aku tidak bisa membiarkanmu mengganggu sekarang, Naznel. Naznel sedikit kesal. Mari kita lihat apa kemampuanmu sesuai dengan kesombonganmu. Dalam pertarungan Sineon memberikan serangan energi yang hendak mengenai Teranil. Tapi kemudian serangan Sineon berhasil ditahan oleh cambuk hitam yang dikeluarkan Duraus. Cambuk Duraus langsung menjulur ke arah Sineon. Sineon heran. Formless Sword mulai hancur terserap. Sineon sejenak mundur. Duraus terus bergerak dengan cambuknya. Lihatlah, kau jelas-jelas tidak tahu apapun soal blessing milikku. Sineon yang lengah kakinya tertangkap oleh cambuk. Sineon berkata, kau pikir ini cukup untuk menahanku? Sineon berhasil melepaskan cambuk tersebut. Duraus berkata, harusnya kau melakukan segala untuk menghindari cambuk itu. Di sana Sineon heran karena energinya sedikit menurun. Apa ini? Darah dari lukaku. Duraus tertawa. Bagaimana menurutmu soal kekuatanku, Sineon? Sineon bilang, kelihatannya kau memiliki kemampuan untuk menyerap life force. Ini mulai merepotkan. Duraus terus maju menyerang. Akan kuanggap itu sebagai pujian. Yang perlu kau lakukan adalah memastikan cambuk itu tidak mengenaimu. Sineon melayang dan mulai berpikir, tapi aku ragu kau bisa menyerap sword energi juga. Sineon memberikan serangan energi. Sebuah ledakan terjadi. Duraus kesakitan. Teranil bilang, apa kau tidak apa-apa? Tapi kemudian Duraus langsung menghabisi Teranil. Teranil heran. Sialan, kenapa kau menyerangku? Duraus berkata, jika kau tidak bisa berkontribusi dalam pertarungannya, setidaknya berikan kekuatanmu padaku, Teranil. Sineon heran, kau membunuh rekanmu sendiri. Kemudian Duraus kekuatannya semakin meningkat. Kurasa kita bisa lebih bersenang-senang sekarang, Sineon. Naznel yang melihat Duraus kesal. Bajingan itu, jadi ini alasan dia tetap menghalangiku bergerak. Aku tidak peduli soal harga diri. Akan kubunuh dia. Sementara itu di pertarungan Altair, ia mulai kewalahan menghadapi Demon Undead. Sialan, ini tidak ada habisnya.
Artia tertawa. Di mana kepercayaan dirimu yang sebelumnya? Itulah alasan Kadal bukan lawan kami. Tapi ini menyenangkan untuk bermain-main setelah sekian lama. Sekarang berusahalah lebih keras. Sineon yang melihat pertarungan itu dalam hatinya bilang, Altair sedang dirugikan karena jumlah, juga ada batasan dalam magic powernya. Aku secepat mungkin membantunya. Duraus kembali menyerang. Kemana kau melihat? Lawanmu adalah aku. Serangan cambuknya terus mengenai cas Sineon. Sineon kesal, kemampuan yang menyebalkan. Aku bahkan tidak bisa langsung pulih karena ini. Duraus bilang, life force-mu benar-benar luar biasa. Ini adalah life force murni yang setara dengan beberapa Demon Lord. Tapi ini sama sekali tidak cocok denganku. Aku jelas-jelas diuntungkan dalam pertarungan ini. Sineon kembali bergerak. Dasar bajingan menyebalkan. Akan kuakhiri ini dengan cepat. Duraus hanya tertawa. Cobalah sekuat tenaga. Lagi pula itu akan jadi hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Sementara itu di bumi, banyak makhluk neraka yang disummon Jerikun mulai menghabisi Dragon Blood dan player penjaga. Cha Eun-seol, Jihye dan satu player mulai bergerak. Sepertinya itu bukan monster ataupun mutan biasa. Jerikun tertawa dari atas. Kalian punya mata yang bagus. Kemudian ia menjentikan jarinya. Jerikun mengeluarkan banyak makhluk neraka. Setelah membunuh kalian semua, aku akan menghancurkan Cha Sineon sampai tidak ada jejak dari dirinya, agar dia tidak akan pernah bisa kembali ke sini. Jihye langsung memberi telepati. Jika kalian berdua mengikat kaki si pemanggil itu dan menarik perhatian, aku akan menyerangnya menggunakan Shadow Dance-ku. Mereka mulai bergerak. Seseorang dengan sihir esnya membuat dinding es. Apapun yang kau lakukan, kau tidak akan pergi melewati titik ini. Jerikun lalu memanggil satu demon banteng dan bisa menghancurkan dinding es. Kemudian panah Eun-seol melesat, tapi berhasil ditangkap Jerikun. Dan di sana, Jihye sudah berada di belakangnya, Shadow Dagger. Jerikun membuat jerat dari demonic energy. Jihye tubuhnya terjerat. Jerikun berkata, apa kau benar-benar berpikir kau bisa menyerangku dengan pengalihan seperti ini? Jihye terkena satu serangan di mata. Berpindah ke pertarungan Sineon. Mereka kini bertarung dalam domain Duraus. Sineon terus menghindari serangan cambuknya. Sialan, cambuknya lebih cepat dari dugaanku. Duraus teriak, kau pikir berapa lama kau bisa menghindari itu? Beberapa sayatan terkena tubuh Sineon. Duraus tersenyum. Jika lukanya terus terbuka seperti itu, kau pasti akan segera mati. Naznel yang melihat pertarungan dalam hatinya bilang, darah Duraus semakin menguat, tapi perasaan tidak menyenangkan apa ini. Sineon terus menghindar dan menyadari sesuatu. Apa kau tahu kelemahan dari darahmu itu? Sineon terus mendekatinya sambil menghindari serangan cambuk. Sineon berkata, meskipun kamu berpura-pura baik-baik saja, sebenarnya kau tak bisa menahan energi yang kau serap, bukan? Dan aku sudah memanipulasi energiku. Tidak ada waktu untuk bermain-main lagi. Satu tebasannya mengenai tubuh Duraus. Domain itu pun lalu menghilang. Duraus kini tak berkutik. Ia teriak, Naznel, cepat tolong aku. Naznel menjawab, kenapa juga aku harus melakukan itu? Sineon tertawa, seperti yang kuduga dari kesetiaan para demon. Mari kita akhiri ini. Sineon memberi satu tebasan yang membuat Duraus berhasil dikalahkan. Naznel berkata, kau jelas-jelas lebih kuat dari dragon atau demon biasa. Akan menyenangkan untuk membunuhmu. Sineon menjawab, astaga, kenapa jenderal yang dari tadi hanya menonton baru merangkak keluar? Sekarang mari kita selesaikan ini dengan cepat. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.